Bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, batu, beton, dan atau pasangan batu berfungsi untuk menahan dan menampung air. Dapat pula menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Bendungan dimanfaatkan sebagai pengendali banjir, penyediaan air irigasi, penyediaan air baku, pembangkit tenaga listrik, perikanan, dan pariwisata. Bendungan beserta waduknya harus selalu dirawat dan dikelola secara baik dan benar agar tercipta kelestarian fungsi dan manfaat serta keamanan bendungan itu sendiri. Namun demikian, kenyataan menunjukkan tidak selalu bendungan maupun waduknya berfungsi secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kepedulian warga sekitar terhadap bendungan. Sebagian masyarakat masih belum memahami sepenuhnya bagaimana hidup berdampingan secara baik dengan bendungan. Bahkan banyak di antaranya yang masih melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk. Misalnya, bercocok tanam di dalam waduk, membuat karamba di dalam waduk, mengambil ikan dengan menggunakan bahan peledak dan sejenisnya, menggembalakan ternak di dalam area waduk, membuang sampah di dalam waduk, dan mengambil air secara langsung pada badan waduk. Dalam kaitan itulah program CP2ISP ini dilakukan. Dam Operational Improvement and Safety Project through Community Participation, disingkat CP2ISP, bertujuan agar masyarakat sekitar bersedia menjaga dan memelihara keberadaan, keamanan, dan fungsi waduk dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu keamanan dan fungsi waduk, serta bersedia memonitor dan melaporkan apabila terjadi gangguan pada waduk. Masyarakat yang menjadi sasaran program ini adalah semua warga yang tinggal paling jauh 500 meter dari bendungan dan mempunyai relasi secara langsung dengan keberadaan dan fungsi waduk. Dalam pelaksanaannya, program CP2ISP ini menempatkan tenaga fasilitator pada masing-masing bendungan. Bersama masyarakat, tenaga fasilitator ini membentuk dan memperkuat Pokmas serta Forum Komunikasi Waduk sebagai wadah dari warga setempat untuk aktif terlibat dalam menjaga kelestarian dan ikut serta memelihara bendungan waduk. Melalui Pokmas dan Forum Komunitas Waduk ini, masyarakat diberikan pengertian dan pemahaman tentang bagaimana hidup yang nyaman berdampingan dengan waduk. Mereka dapat mengambil manfaat dari keberadaan dan fungsi waduk, namun dengan tidak mengganggu kelestarian dan fungsi waduk maupun bendungannya. Dengan bimbingan dan pendampingan dari tenaga fasilitator, mereka menyusun rencana kegiatan masyarakat untuk jangka waktu 2-5 tahun. Dalam rencana tersebut, masyarakat dapat mengusulkan berbagai kegiatan yang dibutuhkan dan melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat lebih terdorong untuk ikut serta menjaga kelestarian dan fungsi waduk. Setelah melalui proses verifikasi, rencana kegiatan masyarakat tersebut dapat diwujudkan setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan MOU antara masyarakat yang diwakili Forum Komunitas Waduk dengan pengelola waduk. Kegiatan masyarakat yang memperoleh stimulasi dari dana kemasyarakatan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kelestarian waduk, sekaligus memberikan kontribusi atas peningkatan perekonomian masyarakat sekitar waduk.
Bendungan Selorejo terletak di Desa Selorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Waduk yang memiliki fungsi sebagai pengendali banjir, sarana irigasi, pembangkit tenaga listrik, serta sarana pariwisata ini memiliki daerah pengaliran 236 km persegi dan daerah terendam 4 km. Nah, untuk fungsi waduk sendiri, karena ini multipurpose dam Pak ya. Jadi pertama untuk pengendalian banjir, terutama pengendalian banjir 1000 tahun, kemudian yang direncanakan 1000 tahun, kemudian untuk pembangkit listrik, yaitu PLTA Selorejo yang ada di belakang Rejo, kemudian sistemnya kaskade bertingkat itu nanti juga dimanfaatkan lagi untuk mendalan Siman, itu untuk PLTA-nya. Kemudian selain itu juga untuk irigasi, di mana tidak langsung dari sini tapi melalui waduk Siman Pak. Jadi setelah air dari dimanfaatkan oleh PLTA, ditampung oleh waduk Siman. Terus juga pariwisata Pak. Pariwisata, dulu daerah ini mungkin belum terjamah oleh sektor pariwisata. Dengan adanya waduk ini, banyak kunjungan-kunjungan dari wisatawan yang singgah di Waduk Selorejo untuk ya sekedar menikmati pemandangan di sini. Pada sekitar tahun 1965, Waduk Selorejo ini sudah direncanakan oleh pemerintah untuk dibangun dengan tujuan untuk pembangunan listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian pada tahun 1970 nampaknya Bendungan Selorejo ini sudah bisa terbentuk dan pembangunan PLTA sudah terwujud dan pada waktu itu diresmikan oleh Pak Presiden Soeharto tahun 70 pada bendungan ini diresmikan. Masyarakat sekitar Waduk Selorejo didampingi fasilitator dari DOIS melakukan penyusunan rencana kerja, mempetakan permasalahan, dan menyimpulkan solusinya. Masyarakat sekitar Waduk Selorejo telah lama merasakan dampak dari keberadaan waduk, khususnya di bidang pengelolaan pariwisata. Mereka berjualan ikan hasil tangkapan dari waduk, berjualan hasil kerajinan masyarakat, serta menyewakan perahu untuk wisatawan. Namun demikian, tanpa pemeliharaan yang rutin dan kepedulian masyarakat, waduk akan berkurang kualitasnya, seperti permasalahan eceng gondok yang menutup akses warga. Dengan harapan dampak-dampak yang ada di Waduk Bendungan Selorejo ini teratasi Pak. Di antaranya dampak-dampak adanya waduk ini, yang pertama adanya eceng gondok. Alhamdulillah kurang lebih sekitar 7 bulan itu sudah teratasi. Dengan tuntutan masyarakat kurang lebih 1 tahun, kami menuntut Jasa Tirta untuk diadakannya perawatan untuk waduk. Alhamdulillah disediakan kurang lebih sekitar 4 eskavator. Dengan perjanjian 1 tahun itu harus dalam keadaan bersih. Waduk Cengklik terletak di Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Keberadaan Waduk Cengklik ini bagi warga sekitar waduk dimanfaatkan sebagai lahan perekonomian. Mereka memanfaatkan lahan kering area waduk sebagai lahan pertanian musiman dan sarana perikanan jala apung atau keramba. Lahan pertanian ini diakui warga sebagai kegiatan turun-menurun sejak nenek moyang mereka. Mereka sadar bahwa kegiatan pertanian dan jala apung adalah kegiatan yang dilarang karena bisa mengganggu fungsi bendungan. Namun mereka tetap melakukan kegiatan tersebut karena tuntutan perekonomian dan ketidaktegasan dari pemerintah dalam pelarangan kegiatan tersebut. Dengan hadirnya fasilitator DOIS, masyarakat sekitar waduk terorganisasi menjadi kelompok-kelompok masyarakat dan didampingi fasilitator. Mereka merencanakan kegiatan masyarakat, merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk pelestarian waduk dan fungsi waduk. Alhamdulillah, Cengklik mendapatkan kegiatan pembersihan eceng gondok dari Balai Besar yang nilainya cukup
lumayan 30 juta. Dan kemarin sudah dibelanjakan untuk membersihkan enceng ini ada sisa lah. Jadi setiap kita pertemuan sudah disepakati nanti setiap pertemuan ada dana 50.000 kalau pertemuan pengurus, kalau pertemuan besar nanti dibicarakan lagi. Dukungan dari kepala desa dalam program DOIS di Waduk Cengklik dirasakan sangat membantu warganya. Hubungan yang baik antara fasilitator dan warga serta perangkat desa adalah keharmonisan menuju terciptanya kelancaran program untuk mewujudkan kelestarian waduk sesuai fungsinya dan peningkatan perekonomian warga tanpa mengganggu aktivitas waduk. Hubungan masyarakat dengan DOIS, ini kan DOIS ini adalah program yang ada di sini ada DOIS CV, karena DOIS ada dua, fisik dan CV. Kalau fisik adalah pembuatan tanggul ini langsung yang dari atas, misalnya ada tanggul ini didanai 4,2 M, ini adalah DOIS fisik. Yang DOIS CV adalah kapasitas partisipasi, jadi ada hubungan dengan masyarakat. Waduk Banyukuwung terletak di Desa Sudo, Rembang, Jawa Tengah. Memiliki luas area 95,63 hektar dan ketinggian 54 meter di atas permukaan air laut. Bendungan yang dibangun pada tahun 1995 ini pada musim hujan bisa menampung 2.176 juta meter kubik. Musim kering 240 juta meter kubik, dan untuk normal memiliki daya tampung air sebanyak 2.416 juta meter kubik. Fungsi waduk sekarang ini yang pertama itu untuk irigasi, yang kedua untuk PDAM, air baku, Pak. Kalau tahun ini irigasi belum ada permintaan. Kalau PDAM yang tiap detiknya ngambil 35 liter per detik, Pak. Itu untuk kebutuhan masyarakat Rembang Barat, mulai Rembang Barat sampai ke Kaliori itu, Pak. 4 desa di sekitar waduk adalah Desa Sudo, Desa Sukorejo, Desa Karangsari, dan Desa Seren. Masyarakat di 4 desa ini adalah bagian dari komunitas waduk yang selalu berinteraksi dengan waduk, baik itu kegiatan perekonomian maupun kehidupan sehari-hari. Bersama fasilitator DOIS, masyarakat membentuk kelompok dan merencanakan kegiatan bentuk penyelamatan pelestarian waduk dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar waduk. Khususnya di bidang perekonomian, Pak, bidang ekonomi ini sangat kami utamakan, sebab dengan ini nanti kalau bisa terwujud ini bisa untuk meningkatkan ekonomi warga kami, Pak. Saya masuk ke desa ini itu bulan November, jadi bulan November mulai masuk sini. Awal-awal masuk itu kita kan istilahnya silaturahmi. Nah, di saat silaturahmi itu kita kok ada yang ternyuh di hati. Ibu-ibu ambil air ke bawah, turun untuk dibawa ke atas ke rumahnya. Ini ada apa ini dengan desa ini kan gitu. Sementara air melimpah, tapi ibu-ibu masih ngambil air pakai gendongan kan di situ. Nah, di situ kemudian kita korek informasi, Mas, tokoh masyarakat segala macam, kita kumpulkan di situ, kita sosialisasi bahwa ada kegiatan DOIS dengan program-programnya nanti ke depan seperti apa dan kompensasinya terhadap masyarakat itu seperti apa. Diharapkan dengan adanya program DOIS P ini, masyarakat sekitar bendungan lebih peduli terhadap kelestarian fungsi waduk. Masyarakat tidak lagi melakukan berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial yang dapat merusak atau mengganggu keberadaan
dan keamanan waduk. Masyarakat bersedia memonitor dan melaporkan secepatnya kepada pengelola bendungan tentang adanya indikasi yang sekiranya dapat menimbulkan permasalahan keamanan bendungan beserta kelestarian waduk. Dan yang paling penting, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi maupun lingkungan atas kegiatannya dalam menjaga keberadaan dan keamanan waduk.